Hai guys, sekolah minggu yuk. Kalian sudah siap? Kita mulai yuk. Shalom adik-adik. Jumpa lagi dalam acara ibadah online sekolah minggu. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, sebelum memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar kami mau memulai kegiatan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai kami, dan Tuhan berkati hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, udah siap untuk memuji nama Tuhan? Siap. Nah sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Yuk, kita berdiri. Yuk. Semangat ya adik-adik, kita memuji nama Tuhan dengan sukacita. Yeay! Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat mengerti segala yang Tuhan ajarkan. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, walaupun kalian masih ada yang balita, TK, SD, maupun SMP, tapi kakak mau mengajak kalian untuk melihat keadaan bangsa kita ini. Adik-adik, bangsa kita ini namanya bangsa apa sih? Ya, bangsa kita ini adalah bangsa Indonesia. Apakah kalian
kalian mencintai bangsa Indonesia? Pasti kalian sangat mencintai bangsa Indonesia. Karena Indonesia ini tempat kita tinggal, tempat kita berkumpul bersama papa, mama, dan saudara-saudara. Nah adik-adik, akhir-akhir ini banyak yang terjadi di negara kita ini. Apa yang terjadi adik-adik? Banyak sekali bencana alam yang terjadi di bangsa kita ini. Seperti apa? Seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, bahkan kecelakaan pesawat. Apakah sebagai anak Tuhan kita akan diam saja? Atau kalian berkata, biar saja orang dewasa yang memperhatikan semuanya itu. Saya kan masih kecil. Nah adik-adik, bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan? Sebelum kakak jawab, kakak mengajak kita untuk melihat cerita dalam Alkitab. Cerita sebuah bangsa yang besar. Adik-adik tahu bangsa apa itu yang sangat dikasihi oleh Tuhan? Bangsa apa adik-adik? Iya betul, bangsa Israel. Pada waktu itu ada orang-orang Israel yang ikut datang ke Mesir bersama Yakub. Mereka datang bersama keluarganya. Makin lama, bangsa Israel yang tinggal di Mesir ini semakin banyak, sehingga membuat raja baru di Mesir merasa khawatir. Raja ini merasa takut kalau nanti bangsa Israel ini memberontak melawan bangsa Mesir, karena jumlahnya semakin banyak adik-adik. Lalu raja itu memerintahkan semua pasukannya untuk membunuh semua bayi laki-laki dari orang Israel supaya tidak bertambah banyak. Kemudian bangsa Israel yang sudah dewasa dipaksa untuk bekerja. Kalau tidak mau adik-adik, mereka akan dicambuk. Pokoknya keadaan bangsa Israel itu sangat menderita, sengsara, sedih. Lalu bangsa Israel mulai berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doa mereka. Pada suatu waktu, ada seorang bayi laki-laki dari bangsa Israel lahir di Mesir. Karena takut dibunuh oleh tentara Raja Mesir, mamanya menyembunyikannya adik-adik. Tapi tidak bisa berlama-lama karena takut ketahuan. Lalu ibunya atau mamanya itu membungkus bayi itu. Lalu diletakkan di sebuah peti pandan. Dan diletakkannya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Adik-adik, siapa yang tahu nama bayi itu? Pasti kalian pernah mendengar ceritanya. Siapa adik-adik? Iya betul, nama bayi yang disembunyikan itu ialah Musa. Ketika melewati sungai Nil, ada seorang putri Firaun yang sedang mandi adik-adik. Ia melihat peti berisi bayi. Lalu putri Firaun itu mengambilnya dan ia mengangkatnya sebagai anaknya. Lalu kakak dari Musa ini menawarkan kepada putri Firaun untuk memanggilkan seorang perempuan yang dapat menyusui bayi itu. Perempuan itu tidak lain adalah ibu dari Musa. Nah adik-adik, Musa ini adalah orang yang setelah dewasa nanti akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika Musa sudah dewasa, ia melihat bahwa bangsa Israel menderita diperbudak oleh bangsa Mesir. Musa ini merasa sedih adik-adik. Bahkan ketika Musa melihat bangsa Israel dicambuk oleh bangsa Mesir, Musa segera menolong bangsa Israel itu. Sampai-sampai ia membunuh bangsa Mesir itu. Karena takut adik-adik, Musa melarikan diri. Musa melarikan diri ke Midian dan menjadi gembala domba di sana. Ketika sedang mengembalakan domba di Midian, tiba-tiba terdengar suara Tuhan dari semak belukar. Adik-adik, semak belukar itu adalah suatu tanaman yang biasa ada di padang. Tapi semak belukar ini mengeluarkan api, tapi semak itu tidak terbakar. Lalu di dalam nyala api itu Tuhan berbicara kepada Musa, "Musa, umatku sangat menderita. Aku telah
telah memilihmu untuk membebaskan mereka. Awalnya Musa berkata, "Aku tidak bisa, Tuhan." Namun Tuhan berjanji akan membantu Musa. Pada waktu itu Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan tongkatnya. Dan sesudah dilemparkan, tongkat itu berubah menjadi ular. Ketika diambil, ular itu berubah kembali menjadi tongkat. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Apa yang terjadi adik-adik? Setelah dikeluarkan, tangannya Musa itu berubah menjadi terkena penyakit kusta. Saat dimasukkan kembali ke dalam jubahnya dan dikeluarkan lagi, tangan Musa sudah sembuh kembali. Lalu Tuhan menyuruh untuk memperlihatkan semuanya itu kepada Raja Firaun. Setelah itu Musa berkata kembali adik-adik kepada Tuhan, "Tuhan, bagaimana aku bisa membebaskan bangsa Israel, sedangkan mulutku saja tidak pandai berbicara?" Lalu Tuhan menjawab, "Kakakmu Harun bisa membantumu." Maka Musa pun menghadap Firaun untuk meminta orang-orang Israel dibebaskan. Nah adik-adik, bangsa kita ini sekarang juga sedang bersedih dan menderita. Bukan karena dijajah oleh bangsa lain seperti bangsa Israel di Mesir tadi, tapi karena kejadian-kejadian yang membuat bangsa ini menderita. Seperti sudah kita bicarakan tadi, bahwa banyak terjadi banjir, gempa bumi, tanah longsor, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di awal tahun 2021 ini. Seperti Musa yang peduli kepada bangsanya, dia mau disuruh oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Demikian juga kita adik-adik, kita harus peduli kepada bangsa kita ini. Lalu apa saja yang dapat kita lakukan? Nah, yang pertama adalah kita harus mendoakan bangsa kita ini. Kita memohon kepada Tuhan untuk memulihkan keadaan bangsa Indonesia dan menjaga agar tidak terjadi bencana seperti yang sudah terjadi kemarin-kemarin ini. Mengapa kita harus selalu berdoa kepada Tuhan adik-adik? Seperti bangsa Mesir yang terus-menerus berdoa meminta pertolongan dari Tuhan, dan akhirnya Tuhan pun menolong mereka. Bangsa Indonesia juga sama. Kalau kita terus memohon kepada Tuhan untuk menolong bangsa ini, maka Tuhan pun akan mendengarkan doa kita. Dan yang kedua, apabila kalian mempunyai makanan berlebih di rumah, seperti sembako ya adik-adik, atau mempunyai pakaian yang masih layak pakai, kalian dapat menyumbangkannya kepada orang-orang yang terkena bencana. Adik-adik, meskipun bukan keluarga kita, bukan saudara kita yang terkena bencana, tapi kita tetap harus peduli. Karena kita itu sama-sama bangsa Indonesia. Meskipun kalian masih kecil, tapi dengan pertolongan Tuhan, kalian dapat melakukan hal-hal tersebut. Seperti Musa yang tadinya merasa tidak mampu untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tetapi karena penyertaan Tuhan, Musa dapat melakukan. Sama seperti kita ya adik-adik, kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan semuanya. Ayo adik-adik, kita cintai bangsa Indonesia ini dengan selalu meminta Tuhan untuk menolong bangsa kita ini dengan cara berdoa. Demikian firman Tuhan kali ini adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengasihi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mau selalu mendoakan bangsa Indonesia agar Tuhan memulihkan bangsa ini. Tuhan berkati kami saat kami mengikuti pelajaran dari sekolah. Berkati pula orang tua kami dan guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.